kasih. Apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini adalah hari yang ketiga. Kalau kemarin perjalanannya mencapai 29 km, hari ini cuma 15 km. Jadi lebih singkat. Tapi tantangannya berbeda. Kalau kemarin jaraknya yang panjang, tubuh kita jadi lelah. Hari ini jaraknya pendek. Tubuh kita tidak terlalu lelah. Tetapi tantangannya adalah angin dan hujan. Jadi hari ini sejak pertama kali berangkat sampai istirahat ini selalu hujan dan selalu berangin. Dan itulah perjalanan. Dalam hidup kita juga tantangannya macam-macam. Tidak sama, tapi masing-masing punya tantangannya sendiri-sendiri. Karena itu yang paling penting harus dijalani. Dengan tekun, dengan setia, pasti ketemu jalannya. Asal kita tetap terus berjalan, tidak berhenti. Ketika kita berhenti, sebetulnya kita tidak bergerak, kita tidak bertumbuh. Dan seringkali kita itu berhenti kalau pikiran kita berhenti, perasaan kita berhenti. Mikirin itu terus, padahal mungkin sudah berlalu. Seperti kemarin, jaraknya begitu jauh, kakinya sakit. Kalau kita mikirin kaki sakit terus, kita tidak bisa move on. Persoalan kita juga sama. Yang membuat kita berhenti terhadap persoalan itu adalah pikiran kita sendiri yang tidak mau bergerak. Perasaan kita yang terus mau di situ. Padahal seringkali peristiwanya sudah berlalu atau belum terjadi. Tetapi kita sudah bingung dengan segala macam yang kita pikirkan. Kita berhenti untuk bergerak. Maka penting bahwa kita sering latihan untuk berhenti berpikir. Jalani saja dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kalau hari ini ada angin, ada hujan, jalani saja. Tetapi pasti ada jalan. Dan kebetulan hari ini di tengah jalan kita ketemu sebuah gereja. Di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Dan kami kemudian bisa berlutut dan berdoa, bersyukur, meminta pertolongan, tetapi sekaligus sadar bahwa dimanapun juga Tuhan akan menemani kita. Dan itu yang penting. Dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada Tuhan. Tuhan selalu bersama kita. Tinggal kita peka atau tidak. Kalau kita tidak peka, kita tidak menemukan Tuhan. Tetapi kalau kita peka, Tuhan ada di mana-mana. Ketika kami masuk ke dalam gereja dan berlutut, ada Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, rasanya tenang. Karena Tuhan menemani perjalanan kita. Sama dalam kehidupan kita. Tuhan bisa hadir dalam sakramen. Sakramen itu tidak harus berarti 7 sakramen. Sakramen itu artinya tanda dan sarana. Kita bisa menemukan kehadiran Tuhan dalam bentuk tanda dan sarana. Cuaca yang bagus, badan yang sehat, teman yang siap menolong, saudara yang mau menemani. Di situ semua hadir Tuhan. Karena Tuhan hadir di mana-mana, karena Tuhan itu roh. Maka di dalam suka maupun duka hidup kita ada Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita terbuka terhadap kehadiran Tuhan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita peka bahwa Tuhan hadir menemani kita. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita makin peka. Karena memang ketika kita muda, banyak hal yang kita lakukan. Dan seringkali kita melakukan banyak hal tetapi merasa lelah, tidak mendapat apa-apa. Nanti dalam perjalanan, ketika mengalami banyak hal, kemudian kita menjadi lebih bijaksana. Tahu apa yang penting, tahu di mana Tuhan hadir, dan di situ hidup kita menjadi lebih mapan. Ada masa-masa tertentu dalam hidup kita, dalam perjalanan, yang membuat kita kemudian menjadi lebih terampil untuk melihat apa yang perlu, untuk menemukan di mana Tuhan hadir, di mana kita bisa menemukan penghiburan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Maka kalau mengalami segala sesuatu, terus saja berjalan. Dan ingat, Tuhan selalu bersama kita. Maka handle yourself with care. Jangan menyerah, because you are loved. Tuhan memberkati.